Haleluya, shalom. Selamat beribadah puasa taraweh. As-salatu sunnatat taraweh jami'atar rahimakumullah. Allah itulah yang saya bahas sekarang ini, yang dikatakan as-salatu sunnatat taraweh jami'atar rahimakumullah. Kamu dikasihi oleh Allah. Benarkah demikian? Begini saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu fiktif, karangan beliau, Kanjeng. Dan saudara-saudaraku yang non-muslim yang berbahagia dimanapun kalian berada, kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan Khalik langit dan bumi senantiasa berada di tengah-tengah kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudaraku, ukhti, ikhwan, sahabat-sahabatku fillah, saudara-saudara yang terutama di Bima, di NTB, pasti setiap bulan Ramadan itu nama Saifuddin Ibrahim berkibar di sana, apalagi menjelang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu hari libur kalau di Indonesia. Kata Muslim, Tuhan kami dari dulu memang tidak pernah nongol dan bersuara, katanya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama. Katanya begitu. Terus yadullah fauqa aidihim. Tangan mereka ada di atas tangan mereka, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Kalau tidak punya tangan, mana gambarannya? Seperti apa tangan Allah itu? Oh, tangan Allah itu diartikan kekuasaan. Wah, pinter. Mereka mengalihkan suasana, mengalihkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, jawaban saya apa? Terus dari mana kamu tahu dia benar ada dan bukan sekedar akun lain kepunyaan Muhammad? Seperti saya di FB ini juga punya 2 akun. Malah di TikTok saya punya sudah 20 akun. Dan itu saya semua yang mengendalikan. Tidak ada orang lain yang mengendalikan akun-akun itu. Satu akun saya sendiri, Saifuddin Ibrahim, dan akun yang kedua berinisiasi Allah Azza wa Jalla gitu. Banyak akunnya. Ada lagi akun yang lain, Jibril alaihi salam. Apa kata saudara saya yang muslim yang di Bima? Apa manfaatnya Anda bikin akun berinisial Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk mengelabui anak-anak kecil bahwa Sang Tuhan yang bernama Allah selalu mendukungku dengan firman-firmannya. Muslim bilang begini, mendukung kamu? Iya, mendukung saya. Satu contoh, supaya anak-anak kecil itu menurut pada saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, wahai anak-anak, kalian harus mematuhi Nabi Saifuddin Ibrahim dan hormat padanya. Contoh lain lagi, supaya anak-anak kecil bersedia membela saya dan mati demi saya. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, wahai anak-anak, perjuangan membela agama Saifuddin Ibrahim adalah perjuangan suci. Bagi kalian yang hidup akan mendapat harta rampasan yang banyak, termasuk di dalamnya cewek-cewek yang boleh kau apa-apakan saja. Dan bagi kalian yang tewas dalam mendapatkan surga, akan tetap dikekal di dalamnya, yang penuh dengan bidadari-bidadari cantik bermata jeli, berdada montok. Sesungguhnya kenikmatan yang akan aku berikan sangatlah lengkap bin mantap, baik dunia apalagi di akhirat nanti dengan 72 bidadari. Dan saya akan bilang di dalam akun saya itu, saudara-saudara, kemaluan akan tegak selama 70 tahun.
Contoh lain lagi, supaya anak-anak kecil menaruh hormat pada saya dan percaya bahwa saya adalah orang yang mulia. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, wahai anak-anak, hormatilah Nabi Saifuddin Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah suri teladan terbaik bagimu. Tinggi luhur akhlaknya, mulia derajatnya, dan dia adalah kekasihku. Lalu dengan akun itu, saya menulis dalam akun itu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Saifuddin Ibrahim, supaya anak-anak itu percaya bahwa perbuatan saya menggauli perempuan manapun adalah legal, sah, halal. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, suatu penghususan bagimu. Maksudnya di sana ada surat ketiga ayat 50. Wahai Nabi SI, menggauli wanita mana saja yang kau sukai, wanita yang menyerahkan dirinya dengan sukarela, wanita yang masih kecil belum haid, maupun wanita yang sudah haid, dan kau boleh menjadikan mereka istri sebanyak yang kau mau tanpa batas jumlahnya. Kalau Allah, dalam akun Allah itu saya bilang, kamu boleh kawin 2, 3, 4. Saifuddin Ibrahim boleh sebanyak-banyaknya. Apalagi yang harus saya bicarakan contoh lain lagi, supaya anak-anak kecil itu selalu memuji-muji nama saya, membesar-besar dan memuliakan nama saya. Saya login ke dalam akun Allah berfirman, sesungguhnya aku dan para malaikat berselawat untuk Nabi Saifuddin Ibrahim. Wahai anak-anak, berselawatlah kalian kepada Nabi SI. Muliakanlah namanya, dan tiada seorang pun boleh menyakiti hatinya. Pujilah namanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawat ala Saifuddin. Ya Ibrahim, ya salam Saifuddin Ibrahim. Pujilah namanya, harumkanlah namanya, sanjunglah namanya, berkatilah namanya dimanapun dan kapanpun kalian menyebut namanya dengan penuh rasa hormat dan cinta. Sebutlah namanya sebagai Nabi besar. Habib Rizik mau ikut-ikut imam besar, apanya yang besar? Baginda mulia Saifuddin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kalian menyebut SI saja, Saifuddin saja, karena itu tidak sopan dan menghina nabiku. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Contoh lain lagi, supaya anak-anak kecil itu kelak tidak berani menikahi istri-istri saya bila saya sudah meninggal. Saya login ke dalam akun Allah dan berfirman, janganlah kalian menikahi istri-istri Nabi Saifuddin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bila mana dia wafat, sebab istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, umat Saifuddin Ibrahim, dan hormatilah mereka sebagaimana kalian menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam Saifuddin Ibrahim. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasul, salam alaika. Nabi, salawatullah. Saifuddin Ibrahim adalah orang yang pantas dan patut untuk dihormati. Sekali lagi, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Saifuddin Ibrahim. Muslim bilang begini, cukup. Saya mengerti Anda menyindir perilaku Nabi kami kan? Terus bagaimana dengan Tuhan kafir sendiri? Bukankah Tuhan kafir juga sama seperti Tuhan kami? Secara nalar juga nampak seperti akun nabi lain, nabi kamu. Yesus Kristus, dia adalah juru selamat yang menampakkan diri dan memberikan contoh teladan
dan bagaimana harus menjadi orang yang benar selama di dunia ini supaya kekal hidup di dalamnya, dan dia harus tunduk taat sepenuhnya, mengikuti Yesus Kristus sepenuhnya. Nah, bagaimana? Tampak seperti akun nabinya kan? Saifuddin Ibrahim, tidak. Saya pelajari kitab suci agama Samawi, Yahudi, Kristen. Tuhan mereka lebih meyakinkan ketimbangan Tuhan bangsa Arab. Mana buktinya? Saifuddin Ibrahim bilang, Tuhan kafir bisa membuktikan dirinya benar-benar ada, bukan sekedar akun lain lewat nabinya, lewat suara, lewat penampakan, maupun lewat kuasa ilahi yang nyata. Contoh, Tuhan buktikan dirinya ada lewat suara, Matius 3 ayat 71 lalu 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Contoh, Tuhan buktikan dirinya lewat penampakan dalam wujud nyata. Kejadian 18 ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Contoh, Tuhan buktikan dirinya ada benar-benar Tuhan yang maha kuasa lewat kuasa ilahi. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Yahweh, sesembahan Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui bahwa engkaulah Tuhan yang asli, yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Yahweh, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Tuhan yang Maha Esa, Yahweh, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api dan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air habis dalam parit itu dijilatnya. Dan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Yahweh, dialah Tuhan yang asli. Yahweh, dialah Tuhan yang asli. Nah, bisakah Tuhan Arab seperti itu? Muslim berkata begini, saya terkesan dengan hal ini. Tuhan kami tidak sanggup melakukan hal-hal spektakuler seperti yang Tuhan kafir lakukan. Sewaktu orang-orang Quraisy Mekah dan orang-orang Yahudi Madinah meminta bukti pengukuhan dari Allah bahwa benar Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dan untuk membuktikan pula bahwa Allah itu benar-benar Tuhan yang asli, dengan meminta Allah menurunkan api dan batu dari langit, Allah tidak sanggup memenuhinya. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 20, tidak sanggup. Sampai sekarang Nabi Muhammad itu berkata, saya menunggu seperti kamu juga sedang menunggu. Jadi Nabi Muhammad sedang menunggu mukjizat itu. Allah juga sedang menunggu sampai sekarang. Sudah 1400 tahun gak sanggup menyiapkannya. Sebenarnya bukan Allah tidak sanggup memenuhinya, tapi Muhammad yang gak sanggup memenuhinya. Jika sekiranya yang meminta itu adalah memenggal kepala orang, Muhammad pasti bisa melakukannya. Dan karena Muhammad bisa, otomatis Allah pun bisa. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya, aku lebih pintar tipu daya. Itu kan Muhammad, bukan Allah. Karena Muhammad bisa, ya otomatis Allah pun bisa. Karena yang mengontrol akun Allah itu adalah Muhammad. Berkatalah Muslim, bagaimana, katanya, jika saya katakan bahwa yang mengontrol akun Yesus itu adalah Paulus?
Apa jawaban saya? Anda tidak bisa mengatakan itu sebab Yesus itu real. Sementara Allah itu tidak real. Allah itu sama seperti akun dalam Facebook. Siapa yang mengendalikannya akun tersebut berarti dialah yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tulisannya. Allah adalah akun yang dikontrol dan dikendalikan oleh Muhammad. Jadi Anda jangan heran mengapa Allah dalam sejarahnya cuma bisa ngoceh doang, ngarang ayat-ayat doang dan tidak sanggup membuktikan ketuhanannya secara nyata lewat penampakan suara maupun kuasa ilahi. Mukjizat tidak terjadi dalam diri Muhammad. Oh, itu kan bisa belah bulan. Kapan bulan dibelah? Kapan sejarah bulan dibelah? Orang Neil Armstrong ke bulan itu terbang ke bulan, nggak terbelah bulannya. Nggak terbelah bulannya. Coba kalau bulan terbelah, bagaimana Neil Armstrong bisa mendarat di bulan? Yesus itu nyata. Dia menyembunyikan orang yang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Yesus melakukan segala hal yang menakjubkan dan tidak ada seorang pun yang mampu menirunya pada waktu itu ataupun memakainya sebagai akun. Sedangkan Allah adalah sosok fiktif sama seperti Batman, Superman, Doraemon. Doraemon sanggup melakukan banyak hal dalam cerita fiktifnya. Sama dengan Allah sanggup membawa Muhammad ini naik kuda putih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan dongeng fiktif, sama dengan cerita Batman, Superman. Nah, untuk memainkan peran akun Allah cukup gampang, hanya modal congor doang. Dan Anda tidak perlu bermujizat. Jadi jangan heran kenapa banyak nabi-nabi palsu yang lebih suka mengaku diutus Allah. Contoh Mirza Ghulam Ahmad, Ahmad Musadek, Lia Eden. Karena gampang, modal congor doang, modal firman. Cukup mereka login ke dalam akun Allah dan mulai berfirman. Tidak perlu mereka membuktikan eksistensi Allah lewat penampakan suara dan kuasa ilahi. Mana kuasanya Ahmad Musodek? Begitu ditangkap, kencing di celana. Itu kan modal congor, modal kepandaian mengolah kata-kata. Jadi jika mereka berani ngaku-ngaku diutus Yesus, maka mereka pasti akan ketahuan sebab orang pasti akan menuntutnya penampakan Yesus di hadapan mereka dan mendemonstrasikan kuasa ilahi secara nyata. Kata saudara saya dari Bima, Pak SI, Anda membuat saya malu. Anda tidak salah menyebut kami orang-orang Muslim sebagai anak-anak kecil yang belum berakal, karena memang benar demikian. Kami benar-benar bodoh karena mengimani Muhammad. Saudara Muslim. Ini mempermalukan teman-teman kuliah saya yang cerdas-cerdas itu. Tapi coba berani jawab apa yang saya katakan ini. Dia telah mengkadali kami seperti kami ini orang-orang idiot saja. Saya tidak terima dikadalin dan diperlakukan seperti idiot selama setahun ini. Memang saya sudah mulai keraguan akan Islam dan saya banyak mengikuti debat-debat Anda. Dan keputusan saya hari ini adalah keluar dari belenggu Islam. Saya akan berhenti mengingani Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi. Selamat, Anda sudah merdeka. Anda bukan orang idiot lagi. Sekarang Anda bukan Muslim lagi. Itulah yang saya sering ucapkan dan katakan di dalam debat-debat
di TikTok. TikTok ini banyak sekali dan ada yang baru bertobat. Aduh Abi, saya sangat kagum dengan Abi katanya. Saifuddin Ibrahim. Kagumlah kepada Yesus Kristus yang telah membuat saya terpesona. Tuhan Yesus memberkati.